warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil telaah kurikulum MISD yang meliputi perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, telaah modul ajar dan buku teks, serta contoh implementasi proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kurikulum di MISD telah mengalami perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Perubahan ini bertujuan agar pembelajaran lebih fleksibel, berpusat pada siswa, serta memberikan keluasan kepada guru dalam menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Perbedaan mendasarnya, kurikulum 2013 mengacu pada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran yang lebih menekankan pemahaman konsep, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Di Madrasah Ibtidaiyah, nilai keislaman diakomodasi melalui mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Alat, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Selain itu, nilai-nilai Islam juga diterapkan dalam kegiatan sehari-hari melalui pembiasaan berdoa, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta penerapan profil pelajar rahmatan lil alamin. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter Islami. Selanjutnya, saya akan membahas modul ajar dan buku teks. Modul ajar yang saya telaah adalah modul ajar IPAS kelas 4 dengan materi mengubah bentuk energi. Berikut ini adalah capaian pembelajarannya. Pada bagian capaian pembelajaran dijelaskan kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada fase akhir B, yaitu memahami berbagai bentuk energi, perubahan energi, sumber energi alternatif, dan menerapkan sikap hemat energi. Selanjutnya, CP kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Artinya, kompetensi yang masih bersifat umum dipecah menjadi tujuan yang lebih spesifik dan terstruktur. Misalnya, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk energi, menjelaskan perubahan energi, melakukan percobaan, menyajikan hasil percobaan, dan menerapkan sikap hemat energi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran disusun menjadi alur tujuan pembelajaran atau ATP, yaitu urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara logis dari materi yang sederhana sehingga lebih kompleks. Pada modul ini, pembelajaran dimulai dari mengenal bentuk energi, kemudian melakukan percobaan perubahan energi, hingga menerapkan perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi terlihat pada bagian target peserta didik. Guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, yaitu memberikan pendampingan kepada peserta didik yang memerlukan kebutuhan dan memberikan pengayaan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih. Untuk asesmen autentik terdapat pada bagian asesmen yang meliputi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Penilaian dilakukan melalui observasi, LKPD, percobaan persentase, poster, dan tes tertulis, hingga guru menilai proses dan juga hasil belajar. Selanjutnya, saya akan menelaah buku IPAS kelas 4 pada materi mengubah bentuk energi. Pada halaman ini terdapat kegiatan mari mencoba dan lakukan bersama, yaitu peserta didik melakukan percobaan menggunakan lilin dan membuat pendulum sederhana untuk mengamati perubahan bentuk energi. Setelah melakukan percobaan, peserta didik menjawab pertanyaan mengenai perubahan energi, faktor yang mempengaruhi gerak benda, dan menarik kesimpulan dari hasil percobaan. Aktivitas tersebut sudah melatih high order thinking skills atau HOTS, karena peserta didik tidak hanya mengingat materi tetapi juga mengamati, menganalisis, berdiskusi, dan menyimpulkan berdasarkan hasil percobaan. Sebagai penutup, berdasarkan hasil telaah yang telah saya lakukan, contoh kegiatan yang dapat diterapkan di MI atau SD
adalah proyek P5 bertema gaya hidup berkelanjutan, yaitu gerakan hemat energi di sekolah. Nah, peserta didik mengamati penggunaan energi di kelas, mencatat kebiasaan yang menyebabkan pemborosan energi, kemudian membuat poster kampanye hemat energi dan mempresentasikan hasilnya. Kegiatan ini mendukung profil pelajar Pancasila karena melatih peserta didik untuk bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan peduli terhadap lingkungan. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan profil pelajar rahmatan lil alamin karena menerapkan sikap amanah, tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penggunaan energi secara bijaksana. Demikian hasil telaah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.